Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali dalam sapaan renungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Semoga kita terus akan diberkati oleh firman Tuhan sehingga kita terus semakin percaya dan selalu hanya mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita yaitu yang diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Eric Henry Liddell adalah seorang atlet pelari Olimpiade dari Skotlandia. Pada masa jayanya, dia adalah seorang pemegang rekor lari 100 meter. Dan banyak pertandingan demi pertandingan yang selalu dia juarai. Banyak prestasi yang dia dapatkan. Sehingga negaranya begitu bangga dan orang-orang begitu bangga, apalagi bangsa Skotlandia ketika itu. Satu ketika Eric Henry Liddell ini menolak untuk bertanding dalam Olimpiade Paris untuk lari 100 meter karena diadakan pada hari Minggu. Karena dia mau beribadah. Keputusannya dikecam begitu banyak orang termasuk dari bangsanya sendiri. Ada begitu banyak orang yang kecewa melihat atau dengan keputusan dari Eric Henry Liddell ini. Tapi saudara-saudara, sekalipun itu keputusan itu sangat menekan dalam batinnya, tetapi dia tetap berpegang teguh untuk beribadah kepada Tuhan dan tidak mengikuti lari Olimpiade di Paris itu yang begitu membawa nama besar baginya, memiliki prestise yang begitu hebat karena di Olimpiade. Tetapi dia lebih mengutamakan Tuhan. Dia tidak mengikuti lari 100 meter, tapi besok harinya dia menjuarai lari 400 meter. Apa yang mau dikatakan saudara-saudara? Ketika dia mendahulukan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang lebih lagi daripada apa yang dia pernah pikirkan dan harapkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, Samuel sebagai hambanya yang sudah tua yang telah memilih Saul, mengajak mereka bangsa Israel untuk berjanji di hadapan Tuhan supaya mereka setia kepada Tuhan. Makanya dikatakan di sini melalui firman Tuhan ini, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Mereka harus berjanji di hadapan Tuhan saat ini bersama dengan Samuel untuk berjanji di hadapan Tuhan supaya mereka takut hanya kepada Tuhan saja dan setia beribadah kepadanya saja, supaya Tuhan memberkati. Maka di sini dikatakan saudara-saudara, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang mau menyembah Tuhan, bersembah sujud kepadanya, dan dengan sungguh-sungguh hati setia kepada Allah, beribadah kepadanya, maka Tuhan akan menunjukkan bagaimana luar biasanya, besarnya hal-hal yang akan terjadi bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini juga untuk kita.
Kita mau diingatkan supaya kita boleh takut akan Tuhan dan setia beribadah kepadanya. Jangan sampai ada orang-orang yang mau menukarkan beribadah kepada Tuhan kepada hal-hal yang lain. Saudara-saudara, ada begitu banyak hal-hal yang sangat menjanjikan. Ketika saya di Batam dulu, 20 tahun yang lalu lebih barangkali. Saya ingat sekali ketika itu kalau ada orang atau employer, pekerja yang mau masuk hari Sabtu, apalagi hari Minggu, maka mereka akan menerima 2-3 kali gaji ketika itu. 2-3 kali upah yang mereka terima pada hari biasa. Itu sangat menjanjikan, itu sangat menggiurkan bagi banyak orang, sehingga banyak orang ketika itu mengambil lembur hari Sabtu, terlebih hari Minggu. Sehingga mereka harus meninggalkan Tuhan, mereka harus meninggalkan ibadahnya. Karena mereka pikir mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Saya mau mengingatkan kepada kita saudara-saudara, orang yang mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan mengutamakan dia. Orang yang mengutamakan hal-hal yang rohani, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang lahiriah dan rohani juga kepadanya. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhannya. Tuhan akan menunjukkan begitu besarnya kasih-Nya. Dan hal-hal yang luar biasa boleh terjadi kepadanya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita ingin situasi hal-hal yang besar ingin terjadi dalam kehidupan kita, kesembuhan, berkat di keluarga, anak-anak boleh sukses, pekerjaan kita juga boleh baik, dan usaha-usaha kita boleh maju. Saudara-saudara, dahulukan Tuhan. Utamakan Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Jangan sampai kita terbiasa untuk meninggalkan ibadah kita hanya untuk sesuatu keuntungan dunia. Bukankah Tuhan yang memberikan berkat? Bukankah Dia Allah yang memberikan segala sesuatu yang terpenting bagi kehidupan kita? Masakan Tuhan akan menutup tingkap-tingkap langitnya bagi orang-orang yang setia beribadah kepadanya, yang takut akan Dia? Nah, oleh karena itu saudara-saudara, cintailah Tuhan, maka Tuhan akan mencintai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi memberkati kami, meneguhkan kami supaya kami semakin percaya saja kepada Tuhan, tidak mengandalkan dunia kami ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Mari setia beribadah kepada Tuhan dan takut akan Tuhan, maka engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok. Salam.